Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Fadilah Roslin dengan NIM F1S120.001. Kali ini saya akan mempresentasikan analisis proses bisnis online marketplace difabel. Untuk informasi artikel, yaitu dengan judul Analisis Proses Bisnis Online Marketplace difabel dengan penulis Fani Nur Fahida dan Hari Setiaji. Terbitan Proceeding Sintak 2019 dengan ISBN 978-602-8557207 pada halaman 214 sampai dengan 220. Dengan pertanyaan penelitian, model proses bisnis seperti apa yang sesuai untuk online marketplace difabel yang interaktif dan bersifat kontinu. Ini adalah artikelnya. Terdapat abstrak, pendahuluan, ada tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan diskusi, dan juga kesimpulan. Kemudian terdapat beberapa masalah bagi wira swasta penyediaan difabel dalam hal memasarkan produk dan layanan mereka. Yang pertama itu masih melakukan semuanya secara konvensional. Kemudian alur proses bisnis pada sistem online marketplace difabel sebelumnya itu kurang cocok. Kemudian sulit mengakses dan bermitra dengan marketplace umum seperti Bukalapak, dan juga belum ada produk atau layanan khusus hasil UMKM difabel pada marketplace umum yang ada saat ini. Untuk solusi permasalahannya, yaitu akan dirancang oleh proses bisnis yang dibutuhkan wira swasta difabel untuk sistem online marketplace difabel, di mana seluruh produk ataupun layanan dihasilkan oleh para penyandang difabel. Ini adalah online marketplace difabel yang digunakan sebelumnya, itu adalah salah satunya DivaShop yang bisa didapatkan di Google Play. DivaShop merupakan salah satu program kerja Diva khusus mandiri dan kandang.co.id. DivaShop memiliki tujuan utama, yaitu berbagi dalam belanja dan memberdayakan kemandirian difabel. Namun, sistem tersebut belum sepenuhnya berjalan online. Sistem hanya menunjukkan rute lokasi rumah-rumah difabel kepada calon pembeli. Ada beberapa kategori produk atau layanan yang disediakan aplikasi DivaShop. Yang pertama itu penjualan sembako dan kebutuhan harian. Yang kedua itu penjualan aneka pulsa. Yang ketiga penjualan produk karya difabel. Yang keempat menerima jasa catering. Yang kelima agen pegadaian. Yang keenam, agen servis berupa elektronik, jam, sepatu, kompor, pelataran masak, dan juga format pakaian. Kemudian untuk metode penelitian, itu pengumpulan data primer yang dilakukan dengan metode in-depth interview atau wawancara mendalam dengan memberikan pertanyaan kepada narasumber. Dipilih wawancara semi terstruktur karena dose rate-nya itu atau informasi tidak bergunanya itu lebih rendah daripada wawancara tidak terstruktur. Kemudian dilakukan juga studi literatur untuk mengetahui pengalaman terdahulu. Sebanyak 21 literatur yang diulas peneliti untuk mendapatkan informasi mengenai online marketplace dan potensi ponsel untuk difabel. Wawancara sendiri dilakukan dengan dua informan yang dilakukan pada waktu yang berbeda. Yang pertama dilakukan pada tanggal 12 Juni 2019 dengan Bapak Triyono selaku pendiri Diva City Tour. Dan yang kedua itu dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2019 dengan Bapak Heru Sasongko selaku pendiri DivaShop. Setelah mengetahui apa saja yang dibutuhkan dan diinginkan wira swasta penyandang difabel, peneliti merancang alur proses bisnis untuk online marketplace difabel. Proses bisnis dirancang menggunakan tools Lucid Card. Kemudian pada bagian hasil dan pembahasan, hasil analisis data primer dan studi literatur menunjukkan bahwa masih belum maksimalnya penerapan online marketplace untuk difabel memasarkan dan mempromosikan produk dan layanan mereka. Produk dan layanan hasil para penyandang difabel tidak lebih dari 3 kategori. Yang pertama itu kerajinan tangan, seperti batik, keset, hiasan. Yang kedua itu kuliner atau makanan ringan. Dan yang ketiga itu jasa atau layanan, misalnya servis komputer, servis HP, servis kulkas, layanan pijat difabel. Bapak Triyono memberikan ide untuk mendasari difabel dengan social enterprise sebelum melangkah ke online marketplace. Jadi interaksi bisnis seduksi yang diterapkan pada online marketplace kandang.co.id adalah seperti gambar ini. Yang pertama itu seller mengupload produk melalui aplikasi. Kemudian buyer itu mengakses informasi produk melalui aplikasi. Buyer memesan produk melalui aplikasi, kemudian seller membeli produk atas nama pembeli. Kemudian menjual produk kepada pembeli.
Ada beberapa kendala online marketplace khusus difabel, antara kandang .co.id dengan DivaShop. Pertama itu pada jenis interaksi bisnisnya. Pada kandang.co.id, jenis interaksi bisnis yang digunakan adalah C2C atau consumer to consumer. Mengalami kendala dalam manajemen pesanan. Jumlah pesanan yang masuk tidak sebanding dengan produk yang dihasilkan. Contohnya, pada wiraswasta difabel pengrajin keset. Pada DivaShop, interaksi antara penjual dan pembeli terjadi secara langsung. Sistem hanya menunjukkan rute lokasi rumah-rumah difabel kepada calon pembeli. Sistem berjalan semi-online. Kemudian, pada kandang.co.id, wiraswasta difabel itu tidak upload dan update produk dan layanan di sistem. Tidak fokus, terlalu banyak kegiatan yang mereka ikuti, seperti pelatihan dan seminar yang mengakibatkan pesanan terbengkalai. Pada DivaShop, wiraswasta difabel belum sepenuhnya melek teknologi. Kesulitan jika semuanya berjalan secara online. Sulit mengajak difabel untuk mandiri, karena biasanya mengandalkan bantuan. Untuk fitur sistem, itu pada kandang.co.id itu kurang user-friendly untuk penyandang difabel. Contohnya, ada fitur chat, sedangkan penyandang difabel lebih menyukai fitur telepon atau panggilan agar lebih praktis. Pada DivaShop itu, belum ada fitur menampilkan stok atau ketersediaan produk. Transaksi dilakukan di luar sistem. Pada kandang.co.id belum ada pengelompokan produk atau layanan berdasarkan kategori, dan juga sulit mengangkat nama aplikasi. Pada DivaShop juga sulit mengangkat nama dan mengenalkan aplikasi kepada masyarakat. Masyarakat belum peka jika harus datang langsung ke rumah-rumah difabel. Pada bagian diskusi, dengan pertanyaan request question, model proses bisnis seperti apa yang sesuai untuk online marketplace difabel yang interaktif dan bersifat kontinu. Telah dilakukan pengumpulan data primer dan studi literatur mengenai online marketplace difabel dan potensi kons terhadap bisnis difabel, terdapat beberapa faktor yang signifikan dalam menentukan keberhasilan online marketplace difabel. Pertama itu menentukan jenis interaksi, yang kedua itu membuat perancangan sistem informasi, yang ketiga menentukan kegiatan aktor, yang keempat itu merancang alur proses bisnisnya. Ini akan lebih dijelaskan dalam selanjutnya. Ini yang pertama itu menentukan jenis interaksi. Jenis interaksi yang sebaiknya digunakan dalam online marketplace difabel adalah model bisnis B2C, yaitu business to consumer. Yaitu bentuk interaksi yang mengacu pada proses penjualan produk dan layanan langsung antara konsumen, yang merupakan pengguna akhir dari produk atau layanannya. Sebagian besar perusahaan yang menjual langsung ke konsumen dapat disebut sebagai perusahaan B2C. Ini saran dari peneliti, yaitu setelah bisnis pertama mengupload detail produk, kemudian consumer atau buyer atau mengakses informasi produk dan melakukan pemesanan produk. Kemudian seller bisnis menerima proses pemesanan dan mengirimkan produk. Kemudian yang kedua itu membuat perancangan sistem informasi. Yang pertama itu ada TPS atau Transaction Processing System. Adalah sistem informasi yang mengatur segala bentuk proses transaksi antara pemilik perusahaan dengan target konsumen. Pada online marketplace difabel, TPS ditangani oleh Customer Service. Dalam kasus ini, penanggung jawab UMKM setiap kategori produk atau layanan. Bertugas menangani masalah dari pelanggan dan merupakan pihak yang secara langsung berinteraksi dengan pelanggan. Kedua itu ada MES, yaitu Management Information System. Ada sistem informasi yang menyediakan atau memberikan laporan detail kepada pihak manajemen. Pada online marketplace difabel, Management Information System terdapat pada laporan data dari penanggung jawab UMKM kepada atasan bidang. Kemudian itu menentukan kegiatan aktor. Ada 3 aktor, yaitu penjual, sistem, dan pembeli. Ketiga aktor ini melakukan proses login untuk masuk, dan juga melakukan proses registrasi. Pada penjual, setelah melakukan proses registrasi atau pendaftaran, itu melakukan pembuatan toko, mengupload produk dan menambahkan produk, melihat daftar produk, melihat data pesanan baru, melihat data konfirmasi pengiriman, melihat data status pengiriman, melihat daftar transaksi, mengubah stok produk, dan juga mengunduh data penjualan. Pada sistem, setelah melakukan proses registrasi, yaitu dilakukan proses buat toko atau formulir deskripsi produk atau layanan, atau memberi notifikasi pesanan produk, validasi order, pembuatan invoice, cek pembayaran, update status pengiriman produk atau layanan, update berita terbaru dan produk layanan populer difabel, dan rekap data penjualan. Dengan pada pembeli, setelah melakukan proses registrasi atau pendaftaran, lakukan proses transaksi, yaitu pembayaran.
Itu melakukan proses pencarian barang, melihat keranjang belanjaan, melihat status pengiriman produk atau layanan, memberi penilaian produk atau layanan, menghubungi penjual atau penanggung jawab tiap kategori produk atau layanan, kemudian juga bisa mengedit alamat pengiriman. Kemudian itu yang keempat, merancang alat proses bisnis. Ada tiga aktor, pembeli, sistem, dan juga penjual. Pertama itu dimulai dari pembeli, yaitu pembeli mencari produk atau layanan, kemudian melihat deskripsi tiap kategori, kemudian mengorder. Jika melakukan order via sistem, maka isi data order. Jika melakukan via telepon atau chatting, maka konfirmasi order. Kemudian akan masuk ke sistem, itu divalidasi ordernya, kemudian dia membuatkan invoice-nya. Dalam 24 jam itu melakukan pembayaran. Pembeli melakukan pembayaran, menunggu. Pada sistem, setelah akan dicek pembayaran. Jika tidak transfer, maka sistem akan mengirimkan notifikasi order kadaluarsa dan pesan tersebut akan langsung selesai. Jika transfer berhasil, maka penjual akan mengkonfirmasi pembayaran, kemudian menerima perincian pesanan, membuat pesanan, menambah transaksi, kemudian juga mengirimkan pesanan. Kemudian pada sistemnya itu mengupdate status pengiriman produk atau layanannya. Kemudian masuk ke pembeli yang sedang menunggu. Jika memilih mengorder layanan dan waktu 24 jam, akan menerima orderan. Jika mengorder produk dalam jangka waktu 5 hari. Setelah pembeli menerima order, maka bisa memberi penilaian, kemudian selesai. Kesimpulannya, jenis interaksi bisnis dan alur proses bisnis yang digunakan dalam online marketplace difabel sangat menentukan keberhasilan sebuah bisnis para penyandang difabel. Dengan online marketplace yang dibangun khusus untuk difabel ini, tidak hanya membantu mempromosikan produk dan layanan karya difabel, melainkan juga memfasilitasi transaksi uang secara online. Seluruh transaksi yang berjalan dalam sistem difasilitasi oleh sistem yang bersangkutan. Dalam pengelompokan produk dan layanan berdasarkan kategori UMKM, terbukti menjadikan sistem berjalan lebih mudah dan memudahkan wira swasta difabel dalam mengelola pesanan. Rancangan proses bisnis dapat mengidentifikasi dan modifikasi proses yang ada untuk perbaikan di masa yang akan datang. Dan dapat mewujudkan sistem dengan biaya yang serendah mungkin, waktu secepat mungkin dengan kualitas yang terbaik. Dengan proses bisnis yang baik, tidak ada kinerja yang terhambat, kepuasan pelanggan meningkat dan dapat mengurangi biaya pelayanan. Kegiatan transaksi penjualan produk dan layanan dapat dipahami dengan baik menggunakan proses bisnis BPMN yang telah dirancang oleh peneliti. Salah satu saran untuk penelitian di masa depan yaitu lakukan lebih banyak studi yang terperinci dan detail mengenai interaksi dan cara wira swasta difabel dalam manajemen bisnis pada era digital saat ini, sehingga peneliti dapat membangun sistem yang memang sesuai dengan fakta di lapangan. Semua ini diharapkan dapat memudahkan wira swasta difabel dalam bersaing di bidang ekonomi maupun sosial. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.